Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu mengenai public speaking, berpikir kritis, dan solidaritas. Yang pertama yaitu public speaking. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan kata public speaking. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Duka Firmansyah. Saya dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 25. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi. Yang pertama yaitu, kenapa sih materi ini saya presentasikan? Karena untuk membantu kita dalam memahami pentingnya kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya, dapat menumbuhkan kemampuan kita dalam berpikir kritis serta menumbuhkan rasa solidaritas di lingkungan sosial. Yang pertama tadi, kenapa sih public speaking itu penting? Dan apa itu public speaking? Public speaking adalah suatu seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, memengaruhi, dan menginspirasi orang lain. Public speaking juga memiliki ruang lingkup. Dan apa sih dan di mana penerapannya dalam dunia ini? Yang pertama dalam bidang akademik. Contohnya yaitu presentasi, diskusi, dan seminar. Yang kedua dalam bidang profesional, yaitu pitching ide atau master of ceremony. Yang ketiga di bidang digital. Karena sekarang banyak sekali kan konten kreator yang marak di dunia digital, khususnya di sosial media. Lalu ada juga podcast, biasanya tersedia di YouTube atau Spotify. Setelah itu juga ada di radio. Nah, public speaking juga memiliki syarat penting. Yang pertama yaitu kita perlu untuk menguasai materi dan berlatih dengan latihan yang cukup dan memerlukan gestur tubuh yang mendukung apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, kita juga perlu untuk menyesuaikan bahasa kita dengan audiens kita. Selanjutnya yaitu tetap rileks dan menikmati momen yang ada. Selanjutnya, bagaimana sih cara mempengaruhi audiens? Yang pertama, kita perlu untuk membuka dengan pembukaan yang menarik. Mungkin dengan sapaan atau dengan jargon tertentu mungkin. Yang kedua, kita juga perlu memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Yang ketiga, yaitu memerlukan intonasi dan bahasa tubuh. Dan yang keempat, yaitu cerita nyata dan emosi yang positif. Selanjutnya, yaitu terdapat kutipan inspiratif dari tokoh dari India, yaitu erat kaitannya penggunaan bahasa dengan audiens agar bisa tersampaikan ke hati mereka. Kutipan ini dari Nelson Mandela. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu yaitu suatu kemampuan seorang individu untuk berpikir secara logis, objektif, dan sistematis untuk menilai suatu informasi sebelum mengambil keputusan. Jadi mereka itu untuk bisa diharapkan untuk menilai nih, mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis? Mereka itu tidak mudah percaya tanpa bukti. Mereka bisa memikirkan dengan logika mereka, apakah itu benar dan apakah itu salah. Selanjutnya, dapat menganalisis dengan logika, seperti yang saya sebutkan di poin yang pertama. Mereka itu dapat berpikir dengan logika, dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Selanjutnya, mereka juga terbuka pada pandangan yang baru. Mereka terbuka akan ide-ide atau opini baru yang muncul dari suatu individu ataupun suatu informasi tertentu. Selanjutnya, mengapa sih kita harus berpikir kritis? Yang pertama, kita akan bisa lebih mudah untuk memecahkan masalah yang ada di
permasalahan kita. Dengan berpikir kritis, maka masalah kita akan bisa lebih untuk cepat terselesaikan. Yang kedua yaitu menghindari hoaks. Dengan berpikir kritis, kita dapat menghindari hoaks tertentu yang tersebar tanpa adanya pembenaran ataupun tanpa adanya bukti. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas diskusi akademik. Dengan berpikir kritis, akademik kita akan bisa meningkat dan mungkin nilai kita juga bisa bertambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi nih. Bagaimana sih cara berpikir kritis? Yang pertama yaitu kita perlu untuk menganalisis mendalam. Kita perlu untuk menggali nih, apakah informasi atau opini tersebut itu benar atau enggak. Dan yang kedua yaitu diskusi kelompok. Di sini kita kan sering nih belajar kelompok. Nah, dengan kita sering diskusi kelompok, maka secara nggak langsung kita akan menerima nih suatu opini atau suatu teori dari individu yang lain. Yang ketiga yaitu mendengarkan opini berbeda. Seperti poin sebelumnya, kita mendengarkan opini dari individu yang lain untuk bisa menemukan suatu ide yang baru. Yang keempat yaitu merefleksikan hasil pemikiran. Kita dapat menerapkan suatu ide atau suatu opini dari individu tertentu untuk bisa menghasilkan suatu opini baru yang lebih baik. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai materi solidaritas. Nah, apa sih materi ini? Dan kalian apakah sudah mengenal kata-kata ini? Tentunya sudah nggak heran kan banyak mahasiswa yang sudah mengenal kata-kata ini. Nah, rasa solid ini adalah rasa kebersamaan, kepercayaan antara individu atau kelompok yang tumbuh dari pengalaman bersama. Solid ini bisa terbentuk oleh suatu masalah yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok dan dapat menimbulkan suatu kebersamaan dalam individu maupun kelompok tersebut. Rasa solid memiliki dua jenis, yaitu individu dan kolektif. Yang individu yaitu dukungan pribadi. Rasa solidaritas ini muncul ketika suatu individu yang mendapatkan dukungan pribadi dari individu yang lain. Sedangkan yang kolektif melupakan dukungan kelompok, yaitu rasa solid yang muncul dari individu yang mendapatkan dukungan dari suatu kelompok tertentu. Selanjutnya, mengapa sih solidaritas ini penting dalam dunia perkuliahan? Yang pertama yaitu membantu berkolaborasi antar mahasiswa dan dapat membantu teman yang kesulitan. Oke, saya akan memberikan contoh nih, solidaritas dalam dunia perkuliahan. Kita seringkali berkolaborasi antar mahasiswa untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan kita. Dan yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Rasa solidaritas ini membantu kita untuk bisa lebih peduli terhadap individu tertentu yang sedang merasa kesulitan. Dan yang ketiga, kita akan bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Jadi kita akan bisa lebih terorganisir maupun bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Selanjutnya, apa sih manfaat solidaritas? Yang pertama yaitu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa empati serta mengurangi konflik antar suatu individu. Namun hal ini juga dibarengi dengan tantangan tertentu. Yang pertama yaitu perbedaan komunikasi. Kan kita di lingkungan kampus nih kadang kan ada orang yang berasal dari luar daerah. Nah, kita kan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Selanjutnya juga bisa muncul kesalahpahaman.
Dengan mungkin bahasa yang berbeda, maka kita akan lebih susah untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Maka akan muncul kesalahpahaman dalam mengartikan suatu perkataan maupun informasi. Yang ketiga, dapat berkurangnya suatu empati. Rasa solid ini juga berpengaruh terhadap empati dan menurunnya kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, nilai apa sih yang perlu kita kembangkan dari solidaritas? Yang pertama yaitu kerjasama dan toleransi. Rasa solid dapat meningkatkan kerjasama kita dan rasa toleransi kita untuk seseorang. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengimplementasikan rasa solid ini? Yang pertama contohnya yaitu dapat membantu teman kuliah yang sedang kesulitan. Yang kedua yaitu menjadi relawan sosial yang baik. Dan yang ketiga menjaga komunikasi antar individu dengan baik. Oke, selanjutnya apa sih kesimpulan dari materi yang saya bawakan? Yang pertama yaitu materi tentang public speaking. Di sini public speaking dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik antar suatu individu dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu materi mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis dapat melatih kita untuk menganalisis dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketiga, materi solidaritas. Rasa solid ini dapat memperkuat kebersamaan antara suatu individu maupun suatu kelompok. Sekian materi presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.